perubahan kata. Oke. Perubahan-perubahannya itu kita sebut sorof ya, dan grammarnya itu nahwu. Dan nanti kita lihat penggunaannya ya, penggunaannya dalam sholat dan dalam Quran serta ada latihan-latihannya. Nanti kalau digabung semua ini jadi abs baki nantinya ya, insya Allah. Oke, ini seperti ini green Qurannya ya. Kalau kalian lihat bagian awalnya seperti ini nih. Depannya nanti kita lihat. Ya kalau kita ketik misalnya satu huruf ini Ar-Rahmannya aja ya, kita ketik ya, kita pencet ya, nanti muncul kayak gini, Ar-Rahman, terus oh ini Rahman, alif lamnya ini warnanya beda, warna agak biru nih, berarti ini kata sandang ya. Rahmannya, oh ini kata benda ya. Oke. Kemudian akar katanya apa? Rohima dan seterusnya. Ini dibantu oleh green text ya. Jadi kalian tinggal klik-klik mau yang mana nih, apa artinya nih, al-alamin dan seterusnya, tinggal diklik aja udah langsung muncul ya. Jadi enak, ini akan membantu, sangat membantu kita untuk mempelajari Al-Qur'an. Tapi saya cuman fasilitator aja, membantu kalian bagaimana menggunakan apps ini ya. Oke. Semoga semuanya udah download ya. Halo? Halo? Ya, Ustaz. Ya, kalau ada yang belum download, tolong download secepatnya ya. Karena ini sangat kami pakai gitu ya nantinya. Tapi nggak apa. Kalau sekarang belum download ya, karena it takes time ya. Oke. Kemudian ini ya kalau kita lihat, nah nanti kita lihat ternyata dalam mempelajari Al-Qur'an ini seperti sebelumnya mungkin saya loncat dulu di sini ya, dalam Al-Qur'an ini ternyata ya itu ada 600 halaman. Nah, kalau satu halaman itu ada 15 baris ya, dan tiap baris itu ada 8 sampai 9 kata. Jadi kalau kita kalikan 8,5 kali 15 ini, itu ada sekitar 130 kata dalam satu halaman itu. Banyak banget. Bayangin ada 600 halaman. Kalau dikalikan 130 kali 600 itu 78.000 kata ya. Tapi dari 78.000 kata ini ada yang berulang lah ya. Ya. Yang kira-kira yang berulang banyaknya itu kita ambil, kita sistematiskan, kita bikin statistiknya. Nanti yang kita pelajari yang paling banyak berulangnya dulu. Ya, kata-kata yang paling banyak berulang. Dan kalau dilihat yang berulangnya itu ya itu sekitar 10%-nya. Ya. Oh maaf, kebalik ya. Yang berulangnya itu sekitar 90%. Yang tidak berulang itu ya akar katanya lah banyaknya itu adalah 10%-nya. Jadi kita berkaca ke yang berulangnya nih. Yang berulangnya berapa kali berulang dan seterusnya kita urutkan ya statistiknya, dan yang paling banyak munculnya itu kita pelajari. Itu kita pelajari dalam bentuk mufradat ya, kata kerja dan kata benda, kata nantinya preposisi juga. Oke. Kita bentuk nanti juga kayak gini ya. Kata kerja ini fiil, kata benda isim, dan harf atau preposisi ya. Jadi biar kita tahu semuanya kata-kata itu kita kelompok-kelompokkan ya. Kita kelompokkan seperti ini pengelompokannya. Harf. Nah, kita dibantu oleh tabel-tabel. Yang lihat tabel, ada beberapa tabel. Ini tabelnya ya. Ini tabel yang namanya tabel periodik fiil sulasi. Sulasi artinya 3 ya. Karena dari satu huruf satu kata ya itu
ta, mim, kalau fi'il seperti itu ya. Tabel itu seperti di tabel ini karena ini adalah orang-orang teknik yang berusaha untuk menjelaskan bahasa ya. Saya pakai tabel-tabel seperti ini ya. Ini kita bikin 1A, 1B dan ada lagi 1C di bawahnya ya. 1C. Kemudian 2A sebelah kiri ini, 2A, 2B dan 2C di bawahnya. Oke. Dan terakhir ada 3A, 3B dan 3C. Ini seperti apa tabelnya nanti kita akan pelajari dengan seksama ya. Ini tabel 3A. Kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Kalau yang lebih dari 3 huruf apa? Nah, ini yang rubai. Rubai artinya 4 huruf. Sa, ba, ha. Sabbaha. Atau fa, ain, la, fa'ala. Ya, ini ada 4A, 4B, 4C. Juga ada 5A, 5B, 5C. Oh, enggak ada 5C ya. Ada 6A, 6B, 6C. Oke. Ya, tambahan ini adalah contohnya ya, perubahan-perubahan tabel yang ketiga. Perubahan-perubahan untuk kata kerja ya. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari'nya, ada fi'il amarnya. Nah, ini perubahannya seperti apa? Nanti kita pelajari lebih dalam untuk tabel ini. Ada satu lagi yang lebih sederhana lagi. Nah, ini adalah tabel keempat, tabel tentang domir ya. Huwa, huma, hum. Nah, tapi kita nggak pelajari humanya ya. Jadi kita lihat huwa, hum. Anta, antum, ana, nahnu. Ini adalah 6 dari 14 ya. 14 kata nama lah ya. Ya, kata nama yang kalau kita lihat bahasa Indonesianya itu dia, mereka dan seterusnya ya. Kata ganti nama. Oke. Nah, kalau kata ganti nama itu biasanya berkaitan dengan kata kerjanya. Ya, kata kerja itu berubah-berubah. Kalau kita di bahasa Indonesia kemarin itu kita makan. Kalau hari ini sedang makan juga ya, nggak ada ing-nya ya, kayak bahasa Inggris ya. Eating. Lampau ya, ate ya. Enggak ya. Nah, bahasa Indonesia seperti itu gampang banget, tapi bahasa Arab beda ya. Ada fi'il madinya, kata kerja past tense-nya, ada present tense-nya juga mudhari ya. Ya. Kemudian kalau untuk 2 orang, 3 orang, engkau itu berubah juga ternyata ya. Ya, fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'altu, fa'alna ya. Ini perubahan 6 dari 14 karena kalau kita pakai yang 14 seperti yang diajarkan di pesantren, kita akan kehilangan arah ya. Karena starting itu di awal-awal itu penting fokus dulu. Nanti kalau udah nyaman, udah biasa dengan perubahan ini, baru kita bisa tambah-tambah dengan yang lainnya. Oke, jadi ini 4 tabelnya. Kemudian bukunya ya. 4 tabel ini bukunya mana? Ini adalah seperti ini ya. Kamus kecil 80% kosakata dalam Al-Qur'an. Bisa dicari di internet juga ya. Ini karangan sama Dr. Abdul Aziz Abdul Rahim. Ya, seperti ini. Dia menggabungkan ya. Misalnya saya gedein dulu. Ya. Tidak apa aja yang tidak ya. La, kala, lan, lam. Ini semuanya tidak gitu ya. Bersama, tapi ada perubahannya ya. Karena dalam bahasa Arab itu tidak itu apa ya, tiap kata itu ada artinya dan nggak sama ya. Ini kalau kita nggak ngerti, misalnya ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Goir itu juga tidak nih ya, mana tadi? Goiru. Ya. Goir ini tidak juga nih ya. Tapi la juga tidak. Ya. Jadi kita pelajari itu ya. Oke. Nah, dibantu dalam buku kamus 80% kata Quran ini. Oke.
Dan terakhir untuk sholat dan Quran itu sendiri, ya, itu sangat-sangat sangat membantu kita ya, karena kita mengulang tiap hari itu dalam sholat kita 17 kali kita ucapkan Al-Fatihah. Jadi betapa pentingnya Al-Fatihah ini bagi kita ya. Karena kita ngulangnya itu 17 kali. Tapi 17 kali dalam sehari kalau kalian ini umurnya 20 tahun misalnya, terus anggap 5 tahun atau anggap baliknya aja ya. Baliknya 10 tahun. Jadi 10 tahun lah, 10 kali 365 kali 17. Itu berapa kali kita ucapkan Al-Fatihah ya. Tapi nggak ngerti-ngerti misalnya. Sayang banget gitu ya. Jadi kalau bisa, udah ribuan kali kita sebutkan, kita bacakan Al-Fatihah ini, kita ngerti ya. Kita bisa gitu ya. Meresapi kata-kata yang keluar dari mulut kita, bukan sekedar kata-kata biasa, tapi itu adalah pujian dalam yang kita sebutkan untuk Allah gitu ya, dalam komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sewaktu kita komunikasi dengan Allah yang kita mengerti artinya, itu membuat kita khusyuk gitu ya. Bukan sekedar sholat aja gitu ya, dengan gerakan-gerakan mulut dan gerakan badan juga ya, sujud, ruku dan seterusnya. Tapi kita nggak ngerti gitu ya. Ya, sayang gitu ya. Kalau kita ngerti, kita bisa khusyuk, bahkan air mata kita ya bisa bisa keluar nantinya. Ini alat bantu yang sangat penting ya, 80% kata dalam Al-Qur'an. Oke. Jadi al-kalimat tadi kita bagi isim, fiil dan harf ya. Isim itu kata benda ya. Fiil kata kerja, harf ini adalah preposisi ya. Ada isim itu ada banyak sebenarnya ya, bisa dibagi menjadi beberapa kategori ya. Salah satu kategorinya itu mu'rab dan mabni. Mu'rab itu berubah-ubah, mabni ya konstan tidak berubah ya, seperti ini anta, nahnu, huwa dan seterusnya ya. Al-isyarah ya, hadhihi, haula'i, dzalika dan seterusnya. Ini sesuatu yang enggak berubah ya. Kalau anta berubah jadi antu ya, atau untuk atau anti, udah bedanya udah lain ya. Jadi nggak boleh berubah nih. Ini yang disebut mabni. Tapi ada juga yang berubah. Kenapa dia berubah? Ya, mungkin karena ada harf di depannya. Ya, dan seterusnya. Nih perubahan-perubahan ini akan kita pelajari dalam ilmu yang disebut ilmu shorof. Ya, ya. Jadi ilmu shorof ya. Ya, vocabulary dan perubahannya ini ilmu shorof ya. Kemudian grammar ya. Ya, kenapa dia berubah gitu ya, misalnya, dan seterusnya ya. Kenapa misalnya tulisannya Allahu tapi jadi Allahi ya, dan Allah atau lillahi dan seterusnya, Allah dan seterusnya ya. Ini karena ada grammarnya ya. Ada grammarnya disebut nahwu ya. Perubahan-perubahan itu selain perubahan fathah, kasrah, domanya itu ya, dan tertukar dan sebagainya, itu kita sebut nahwu. Oke. Nah, kita mulai dengan ta'awudz dulu ya. Ya, ini sebenarnya safety ya, safety precaution. Karena kita harus jauhkan setan dari segala urusan kita. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya. Ini a'udzu, ini kata kerja ya. A'udzu billahi ya, pada Allah atau dengan Allah di sini ya. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Kita lihat ya satu persatu ya artinya. A'udzu itu ya kata kerja ya,